Ladies and gentlemen, welcome back semuanya ke video Koko Crypto. Bukan live ya, masih video. Artinya gue nggak bisa baca live chat kalian, gue nggak bisa baca komen kalian in real time. Langsung masuk ke videonya. Topik hari ini kita bakal ngomongin banyak sekali tentang daily cycle low. Dan daily cycle low-nya udah kita cantumin kemarin sore. Hari ini di public gue mau ngasih tahu kalian daily cycle low-nya di mana dan kira-kira apa yang harus kalian lakukan sekaligus apa proyeksi untuk berikutnya. Sebelum kita masuk ke situ, gue mau ngasih kalian sedikit cuplikan siapa aja sih yang jualan saat market lagi dump di sini. Nomor satu ada Arthur Hayes. Dia, sayang banget loh, ini influencer yang besar banget, udah beli Ethereum, BTC dari cycle kemarin. Tapi yang gue udah ngomong berkali-kali, influencer kayak gini, itu di balik layar itu bener-bener nggak ngerti market. Cek aja YouTube channelnya, sekarang dia udah mulai nge-shilling koin-koin degen yang jujur semuanya hampir nggak ada harapan ya. Tapi ya kembali lagi kita lihat, ini ada news. Arthur Hayes sold 2000 Ethereum, 7,7 juta worth of ENA, 3,8 miliar worth of PP in the past 6 hours. Bener-bener kerasa negatif FOMO-nya, negatif paniknya tuh bagaimana ya. Dan gak hanya dia, kita juga lihat ada Binance dan Coinbase dumping millions of Ethereum. Menurut Ted, ini why? Kenapa? To wipe out leverage longs. Once liquidation hit, they pump it back up. Sesuai banget sama teori yang kita udah ngomong dari beberapa minggu lalu. Liquidation terbesar baru aja kena hit, sekaligus liquidity terbesar baru aja kena hit. Yang kita udah ngomong dari kapan ya? Dari 2 minggu lalu, dari 3 minggu mungkin sekarang ya. Gara-gara udah di bulan Juli pertengahan. Liquidation udah di-hit massal. Liquidity udah di-hit massal. Sekaligus kalau seandainya kita lihat future CME gap, kita juga udah fully filled ya untuk gap yang paling recent. Jadi aman-aman aja. Gue juga bakal nanti di akhir video ini bakal ngasih tahu kalian kenapa daily cycle low ini bisa aja udah nge-bottom out. Nah, sekarang kita masuk ke charting sedikit gara-gara gue mau ngasih kalian banyak banget update ya. Nggak hanya daily cycle low, tapi banyak banget update mengenai Bitcoin, update mengenai Ethereum, update mengenai alt season, dan lain-lain. Kita mulai dulu sama Bitcoin, karena gue mau ngasih tahu kalian tentang the boring phase. Ini yang udah nonton udah lama, harusnya kalian udah tahu ya. Tapi tenang aja, gue bakal ngulangin buat orang-orang yang baru masuk. Boring phase ini, itu adalah proyeksi yang kita buat saat Bitcoin baru masuk di daerah sini. Ya, jadi saat kita entry terakhir untuk BTC di 117, harganya naik, yang sebelumnya nggak tahu kita bakal naik apa enggak ya. Tapi saat harganya di sini, gue bilang, guys, ini yang kita expect untuk markets, dimana nanti kita bakal turun daerah sini lah, daerah Agustus awal ke Juli akhir, untuk masuk ke daily cycle low range. Dan apa yang terjadi, langsung fast forward sekarang ya. Di video kemarin gue juga udah bilang kalau ini nggak sesuai banget sama ini, tapi kita nggak peduli, gara-gara proyeksi, cuma kasih gambaran kalau Bitcoin tuh bakal ngapain saat bulan Juli ke bulan Agustus. Kita juga udah bahas berkali-kali, hampir ratusan ribu kali per minggu, kalau daily cycle low ini bakal datang sejak kita hunting daily cycle low berikutnya. Jadi saat kita hunting daily cycle low berikutnya kayak gini, baru kayak gini loh. Dimana gue juga udah bikin post public ya tentang daily cycle low berikutnya, ini 6 Juni. Semoga kalian bisa zoom in ya, tapi ini 6 Juni dan gue expect turun DCL, baru naik lagi ke atas. Untuk BTC turun DCL, abis itu lanjut naik lagi ke atas sesuai sama proyeksi kita yang kita udah lakukan. Abis itu ada perang lah dan lain-lain, it is what it is, apa boleh buat, setelahnya kita nggak bisa kontrol ya. Tapi sama aja kayak gini, kita memang saat itu bilang, oke, daily cycle low udah ke-confirm, kita tancepin di sini ya, sebenarnya di sini, bukan di sini. Tapi karena kita ke daily, pas di bawah sini, sebenarnya di sini, habis itu kita tinggal nunggu daily cycle low berikutnya, di mana kita expect harganya jauh lebih tinggi daripada harga daily cycle low sebelumnya. Sekarang kita lagi di sini, dan harganya itu jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalaupun masih ada chance buat turun lagi ya, ini nggak masalah, gara-gara nggak mungkin turun lagi sampai ke 100 ribu ya. Gue nggak expect, nggak antisipasi sama sekali. Di kemarin di Members Pro, gue juga udah ngasih tahu kalian kalau daily cycle low-nya officially kita cantumin di sini. Tapi ini adalah daily cycle low tentatif. Gara-gara window-nya masih dibuka. Lihat kotak ini, belum keluar kan harganya kan. Artinya window ini masih dibuka. Atau periodenya masih dibuka. Artinya daily cycle low ini bisa jalan-jalan, naik turun sesuai sama harga ya, sesuai sama harga. Jadi kebetulan kemarin kita tancepin di sini, kita dollar cost average. Sekarang makin turun kita tancepin lagi di bawah sini. Kita masih dollar cost average. Setiap kali ada 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 arrow, ada tanda panah hijau ini, itu ngindikasi kalau kita mulai dollar cost average atau di Koko Crypto. Di channel ini mulai dollar cost average. Dollar cost average itu apa? Nyicil ya.
Malah kita udah mulai nyicil sejak kemarin, mulai DCA daily cycle low, jadi mulai FOMC sampai sekarang kita mulai nyicil. Nah, daily cycle low nentuinnya gimana? Caranya tinggal ke daily candle, karena namanya daily cycle low, jadi bakal dapat lows di daily cycle, bakal dapat lows di time frame daily yang berulang. Makanya namanya cycle karena berulang cyclical. Jadi bakal berulang terus-menerus gara-gara itu cyclical. Kita ilangin dulu weekly cycle low, kita ilangin dulu main body. Daily cycle low selalu dibentuk misalkan di sini ya, kita mulai di sini. Sebenarnya ada banyak ke belakang, tapi kita mulai di sini aja biar nggak ribet. Setelah kita tancepin daily cycle low-nya, butuh 60 hari untuk masuk ke range berikutnya. Range berikutnya kebetulan sama kayak kemarin ya. Ini sekitar 1 bulan yang lalu, gue kotakin warna merah sama kayak sekarang. Habis itu gue antisipasi semuanya bakal turun dan dapat turun di sini. Dan habis itu kalau udah kita tancepin, kita expect retest yang dapat lagi di sini. Habis itu nanti kita expect daily cycle low berikutnya harus lebih tinggi daripada daily cycle low sebelumnya. Dan bakal keulang lagi sama kayak gini. Jadi misalkan kita udah nentuin daily cycle low, kita bakal antisipasi Bitcoin naik ke atas. DCL berikutnya bakal jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi enak banget yang udah masuk di sini, ataupun yang dulu banget kita live di bulan April yang udah masuk spot plus position banyak untuk altcoins dan BTC, yaitu di sini. ETH juga banyak banget yang kita masuk di sini, yang sekarang kita lagi petik buah hasil kerja keras kita ya. Nggak kerja keras juga ya, cuman masuk abis itu udah tungguin. Meskipun begitu, ada daily cycle low, yang pasti ada weekly cycle low, karena nama chart ini adalah weekly cycle low and double theory. Ini adalah weekly cycle low-nya. Jadi kemarin kita tancepin di harga, bukan di harga ya, di waktu, di periode Maret. Habis itu nanti kita bakal cari lagi weekly cycle low baru di bulan Oktober. Sekaligus daily cycle low berikutnya ada di sini juga. Jadi sabar aja, untuk daily cycle low berikutnya masih lama. Untuk daily cycle low sekarang, kita officially udah tancepin daily cycle low tentatif dan bakal bergerak-gerak terus. Ingat, ini bakal bergerak terus selama window-nya masih belum close. Jadi gue antisipasi harganya bisa kemana aja, bisa naik, bisa makin turun, bisa junam ke bawah, atau bisa langsung pump drastis naik ke atas. Bagaimanapun juga harganya bergerak di dalam sini. A, kita cicil dollar cost average terus, sampai B, nunggu selesai. Setelah nunggu selesai, daily cycle low ini nggak bakal bergerak. Ini gue mungkin zoom in dikit, 4 jam. Daily cycle low ini setelah misalkan ini udah bottom out, misalkan harganya langsung naik ya, ini nggak bakal gerak. Kalaupun makin turun lagi ke bawah, baru naik, kita turunin ke bawah dari sini, ke sini, ke sini, ini nggak bakal gerak. Ya, dan bagaimanapun harga setelah window ini kelar, daily cycle low nggak bakal kita ganti. Nggak boleh kita ganti malah. Sama kayak kemarin, sama kayak di sini nih, daily cycle low di sini, itu nggak boleh kita ganti sama sekali meskipun retest on the 4-hour candle. Kalau ke daily masih aman, yang gue udah pernah ngomong sebelumnya. Gue juga kemarin bilang di Members Pro Max dan di Members Pro, untuk antisipasi maximum bearish sentiment. Gara-gara setiap kali kita dapat dump segini dalam, apalagi untuk Bitcoin ya, belum ngomongin altcoins by the way, rata-rata kalau kita dapat dump massal di sini, dan 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 sebelum-sebelumnya, itu kita expect, di channel ini kita expect maximum sentiment bearish. Tapi yang udah main crypto udah lama, minimal banget mulai dari sini ya, lu udah tahu kalau dumps kayak gini tuh terjadi setiap saat. Kita dapat dump besar di sini, kita dapat dump ke daily cycle low, kita dapat dump perang, kita dapat dump sekarang di sini, kita dapat dump daily cycle low, kita dapat dump weekly cycle low, kita dapat dump di bulan Februari. Semua ini tuh udah hard coded ya. Dan gue mau ngulangin lagi post yang dulu banget gue bikin. Ini ya, bener-bener saat daily cycle low udah kita tancap, abis itu naik dan retest daily cycle low-nya. Di sini gue bilang ke kalian semua di Promax, sekarang kita lagi melewati yang gue percaya sebagai shakeout terbesar untuk seluruh crypto market. Karena harga nggak jauh dari all time highs. Bener kan, harga tuh bener-bener nggak jauh dari all time highs. Cuma beda ceban, cuma beda 10.000. Setiap kali sebelum harga bereaksi ke atas, retail harus di wipe out dulu. Nggak tahu kenapa ya, udah kayak hukum alam. Nggak berarti shakeoutnya cuma selesai sampai sini juga. Cuman sampai sini aja. Karena cycle ini kita juluki sebagai cycle of maximum pain. Bisa banget the maximum pain-nya belum datang buat both bulls and bears. Bisa aja kita dapat one massive dump lagi ya. Bener-bener bikin orang-orang makin nangis, makin depresi, makin rugi. Orang-orang bakal nge-convince kalau ini nggak bakal naik lagi, ini udah nge-top dan lain-lain. Habis itu semuanya bakal turun, semuanya bakal cut loss massal. Tapi yang kita tahu adalah ini sekarang memang udah masuk daily cycle low. Emang udah pas waktunya dump drastis. Kalau kita mau lihat dump drastis, kita nggak mau lihat di sini malah. Kita nggak mau lihat kemarin, kita mau lihat di sini. Ini tuh waktu yang sangat-sangat pas untuk kita lihat dump drastis.
Dan kebetulan apa yang kita dapatkan? Dump drastis. Selain itu kalian juga harusnya notice ya, dari tadi ada garis warna putih di sini. Itu mengindikasikan apa? Itu mengindikasikan high sebelumnya. Dimana gue udah ngasih tahu kalian di live public kemarin dan di live member sejak minggu lalu, kalau Bitcoin itu sering banget ngelakuin kayak gini. Saat harganya masih sangat-sangat murah, 30.000. Bitcoin sebelum naik ke atas, itu perlu ada sideways price action, baru naik ke atas. Ya, kita bisa kotakin sideways-nya, habis itu kita bisa naik, kita bisa lihat harganya naik, habis itu kita kotakin lagi di atas ini, harganya naik lagi, habis itu kita kotakin lebih besar lagi. Jadi selalu kita lihat ada sideways, dan selalu kita lihat ada pump ke atas. Oke, yang lucu, ini juga ya, kalau kita kotakin di bawah sini juga ada sideways, sebelum naik lagi, sideways, naik lagi, sideways gitu ya. Yang lucunya adalah setiap kali harganya dari sideways, habis itu naik, habis itu sideways, habis itu naik lagi, lows yang dibuat untuk BTC bakal nyentuh, atau biasanya bakal nyentuh, highs sideways sebelumnya. Kotakin sideways yang sebelumnya di sini, kotakin sideways berikutnya di sini, lows-nya kalau kita tarik garis, itu nyentuh highs sebelumnya. Sangat-sangat basic ya. Semua viewers Koko Crypto juga tahu. Naik ke atas, sideways. Kebetulan ini yang beda sendiri, tapi kalian bisa argue ini bukan sideways, ini cuma trend continuation, makin naik ke atas. Next, lagi. Massive sideways tahun 2024. 7 bulan kita lewatin di sini, 7 bulan gue sengsara ya. 7 bulan gue pengen bundir. Tapi it is what it is. 7 bulan, lows-nya di mana di sini, dan kebetulan masuk highs sebelumnya. Next lagi, pump naik ke atas. Sideways daerah sini, lewatin, lows-nya turun masuk highs sebelumnya. Naik ke atas, sideways price action, kalian juga bisa argue kalau ini adalah trend continuation, makin naik ke atas ya. Tapi di sini turun, lows-nya masuk ke high sebelumnya, atau kita expect daerah sini paling rendah. Ya tapi gara-gara udah ada price action movement, udah ada price movement daerah sini, kita expect cuman sampai sini doang low-nya. Selain itu gue juga kasih proyeksi dari members Pro Max yang gue bakal sharing di sini sekarang. Kalau kita tarik dari highs ke highs ke highs on the daily time frame, kayak gitu ya, kita juga udah masuk support level untuk highs BTC. Jadi emang semua indikator yang gue kasih tahu dari 3 minggu lalu semuanya udah nge-flashing, ngasih tahu kita kalau BTC itu udah mulai nge-bottom out sekarang. Apakah bakal nge-bottom out? Apakah makin bisa turun lagi? Apalagi manipulasi bakal datang ya? Bisa aja. Bisa aja kita semua bakal makin wrecked. Bisa aja, gampang kok Bitcoin kalau mau makin turun. Apalagi kalau nggak ke-convince kalau dump ini itu dump yang sufficient, dump yang cukup untuk nge-harm most market participant. Sekali lagi yang gue bilang di depan, cycle ini kita juluki sebagai cycle maximum pain. Bisa banget the maximum pain-nya belum datang buat both bulls, kita yang bullish, dan bears. Ya, bisa aja dikasih PHP lagi dalam sesuai sama proyeksi yang kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat proyeksi boring phase aja, ini bisa turun sampai expected sampai 111, jadi bisa aja makin turun lagi. Atau kalau kita bandingin sama proyeksi tahun 2017, ini bisa turun up to sampai 105. Bakal dapat apa enggak, jujur gue nggak tahu ya. Tapi kalau kita masuk ke 105 lagi, itu nggak hanya level yang sangat-sangat bearish, itu bakal nge-harm most market participant, bakal bikin orang-orang makin nggak percaya kalau ada bull run, kalau bisa lanjut, ternyata langsung dilanjutin ke 150, terus bikin orang-orang banyak banget yang ketinggalan lagi. Kita selalu lihat kayak gitu, di sini, dan di sini. Dimana di channel ini, kita udah terbukti ya, karena semua buy gue bikin di live dan video, semuanya kita beli. Semua saat harga masuk lowest di Bitcoin, kita beli dengan jumlah yang besar. Itu Bitcoin udah kelar, sekarang kita masuk ke Ethereum dan alt season bagaimana. Sebelum kita lanjut ke videonya, gue mau ngasih tahu kalian sedikit tentang Margex, sponsor video untuk hari ini. Margex adalah exchange beginner friendly buat orang-orang yang baru mau masuk ke kripto nih, baru kemarin denger Bitcoin, baru kemarin denger Ethereum di news kayak di mana kayak, dan pengen nyobain investasi kripto untuk pertama kalinya. Margex nge-offer ratusan koin yang kalian bisa invest langsung, baik itu spot atau baik itu derivative. Centralized exchange ini juga punya aplikasi nggak hanya di Android tapi juga di iOS, dan salah satu dari sedikit kumpulan exchange centralized di komputer, di desktop, yang kalian bisa pakai tanpa harus gunain VPN. Dengan liquidity yang sepadan sama exchange-exchange lain, exchange ini pelan-pelan going into the right direction. Tadi gue bilang kalau Margex adalah all-in-one platform untuk melakukan crypto activities, untuk melakukan crypto trading. Jadi pas banget, nggak hanya kita dapat staking protokol dari
app-nya langsung, kita juga bisa beli kripto dengan cara yang sangat-sangat mudah. Apalagi untuk menarik orang-orang, kita dikasih bonus sedikit ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan tentunya kalian juga bisa beli spot di exchange ini langsung. Tapi yang paling penting, Margex ini membrandingkan diri sebagai exchange trading. Itulah kenapa gue suka banget, gara-gara ini salah satu exchange yang jujur nggak perlu VPN sama sekali untuk beroperasi. Kalau kalian pernah trading minimal sekali atau 2 kali lah, kalian udah tahu kalau kelambatan network atau misalkan bahkan kurangnya liquidity itu sangat-sangat penting kalau lu entry atau enggak. Nah, Margex ini nggak hanya networknya aman, liquidity-nya juga lumayan banyak. Dan kalau misalkan kalian mau trading, leverage-nya bisa up to 100x. Jadi ini sebenarnya udah cukup banget, nggak perlu lebih dari 100x sebenarnya buat mayoritas trading yang kita bakal buka. Isolated dan cross yang kalian harusnya udah familiar. Sekaligus tampilan yang lumayan simple. Ada limit, ada market, ada stop market. Jujur, semua yang perlu kalian pakai untuk trading, untuk mulai trading untuk pertama kalinya, itu udah disediain semua sama Margex. Di luar ngomongin trading, gue juga mau mention tentang copy trading, gara-gara ini adalah satu-satunya feature yang paling menarik ya menurut gue dari Margex tersebut. Dimana kalian bisa langsung ngikutin orang-orang yang udah trading sebelumnya, dan kalian bisa copy strateginya mereka, sekaligus dapat reward sesuai sama yang mereka dapatkan. Misalkan ada orang ini rewardnya 1000% ya. Kalian juga bisa dapat 1000%, tapi dengan margin yang kalian taruh sendiri. Misalkan kalian taruh 20 artinya langsung dapat 200, dan kalian taruh 1000 artinya dapat 10.000. Gak hanya itu, di bagian stakingnya mereka juga menawarkan persentase yang lumayan tinggi juga ya. Dengan stablecoin BUSD, USDC sama USDT coins, up to semuanya 7 APY. Bitcoin doang 6% APY dan semuanya fleksibel. Jadi lu bisa masuk, nge-stake, dan lu bisa keluar kapan aja. Enak banget loh sebenarnya kalau buat orang-orang yang baru main crypto dan masih nggak paham ekosistemnya tuh bagaimana. Kalau misalkan kalian interested sama aplikasinya, kalau seandainya kalian sampai sekarang bingung mau download exchange apa nih, consider downloading Margex. Link in the description, download bisa lewat iOS, Android, ataupun langsung ke website-nya mereka. Sekali lagi thank you buat Margex buat sponsor video ini. Oke, next kita masuk ke altcoins. Kita masuk dulu sama Ethereum ya. Gara-gara Ethereum yang gue udah pernah ngomong selalu yang jadi pendorong alt season. Lu nggak bullish Ethereum, lu nggak bullish alt season sama sekali. Ethereum turun drastis sejak kemarin kita take profit publicly. Gue bener-bener udah ngomong dari dulu, kalau strategi kita lancar, kalau strategi kita jelas, lu nggak bakal bisa rugi di cycle ini. Yang jadi masalah adalah mayoritas orang itu cuma ngikutin orang lain dan nggak susun strategi stop loss atau strategi cut loss sendiri. Ya, ini yang gue bilang sejak tanggal 10 Juli, gue bilang TP1 di 4.000. Ini gue beli semua, hold, sekarang TP1. Harusnya gue update juga sih. Nanti gue tambahin checklist di sini. TP1 di 4.000, kemarin kita lakukan TP1 di 4.000 ya, nggak pas juga tapi di 3.945, buletin ke atas aja lah. Dan di saat live public itu, gue nggak tahu kalian semua kalau gue udah taking profits, ini waktu yang sangat-sangat pas untuk ETH taking profits ya, untuk taking profits di Ethereum maksudnya. Gara-gara nggak hanya Ethereum ini sekarang lagi masuk konsolidasi kotak merah kita ya, infamous kotak merah kita yang gue selalu bilang di live, yaitu masuk sell zone untuk smart money. Selain itu kita juga lihat ETH itu emang udah masuk ke daerah selling zone makro juga. Ini, guys, itu tahun 2024. Kita masuk ke daily. Ini juga udah masuk ke higher selling zone untuk ETH. ETH sekali masuk ke atas, sangat cepat geraknya. Ya, tapi fair value atau bisa dibilang point of control ya, atau bisa dibilang volume paling besar itu di daerah sini. Jadi antisipasi memang ada selling off maksimal ya, benar-benar maksimal di daerah sini. Jadi congratulations buat yang orang-orang udah take profit. Dan sekarang ETH lagi turun. Bukan berarti gue bearish on ETH, gara-gara gue masih mau lihat alt season masih datang. ETH turun sesuai proyeksi. Ini proyeksi yang gue udah kasih tahu kalian sejak 3-2 minggu yang lalu. Saat masih di sini harganya, by the way. Saat masih di sini harganya, gue bilang tenang aja, ETH bakal turun masuk ke target hit kita ke bawah sini. Gak dapet, malah naik ke atas. Dan inilah the power of waiting. Inilah super power Koko Crypto dibandingin sama mungkin channel-channel lain, sama influencer lain. Kita berani nunggu. Kita bisa ngomong di public, di members. Tenang aja, pumps ini nggak bakal lanjut naik ke atas asal target hit kita keambil. Sama aja kayak yang kita udah lihat di sini. Ini
target hit di bawah sini itu gue masuk spot Ethereum dan naik di atasnya itu masuk spot plus untuk Ethereum. Ini posisinya nih. Tapi gue nungguin ini dari Februari. Gue bilang di channel ini publicly ya. Tenang aja guys, ini bakal turun ke sini, tapi lu harus bersabar lama sekali. Apa yang diberikan market ya, ETH beneran turun ke bawah sini, dapat target hit kita dan makin naik ke atas. Dan sekarang udah take profits. Sekarang kita nyari next leg dari bull trend ini. Sekarang udah masuk 3.500, harga yang pas banget yang dari 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Gue ngasih tahu kalian kalau ini adalah level yang paling gue tunggu-tunggu. Dan kita dapat lagi. Enak ya guys ya, kalau ngerti market ya. Bener-bener gue udah ngomong berkali-kali, tapi ini terus-terusan relevan. Kalau lu ngerti market, lu bakal terus-terusan profit. Dan kalau lu nggak ngerti market, lu bakal bingung. Ini market bakal kemana? Sekarang gue mau nanya, orang-orang yang ngerti daily cycle lo sejak minggu lalu deh. Sekarang panik atau enggak? Lawan orang-orang yang belum tahu sama sekali daily cycle lo. Orang-orang yang follow Koko Crypto dari seminggu yang lalu minimal banget deh. Seminggu lalu, lebih lama lebih baik. Apalagi lu lagi lewatin sini. Bodoh amat ya turun apa enggak. Ini kita udah expect full. Kita bakal turun maksimal. Dan sekarang kita expect ini, tanda panah ini, bakal di move terus-menerus sampai kita selesai. Baru nanti retest di akhir Agustus. Baru nanti kita bisa lanjut ke 150.000. Karena itu yang kita expect sebagai the highest range untuk BTC. Lebih tinggi syukur. Enggak lebih tinggi, ya udah it is what it is. Tapi 150 adalah target Koko Crypto sejak tahun 2024. Dan itu nggak pernah berubah sampai sekarang. Semoga kalian bisa belajar something ya dari video ini. Semoga kalian juga nggak gitu shock kalau daily cycle udah datang. Gua Koko Crypto, jangan lupa like and subscribe. Kalau nggak subscribe artinya kita ada kemungkinan nggak bakal ketemu lagi. Hari ini kita bakal ada live Pro Max. Di luar itu, I'll see you guys in the next content. Take care. Bye-bye.